Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Amwaluddin dari program studi S1 Teknik Mesin. Nah, dengan nomor induk mahasiswa 202101100044. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai resistor. Nah, resistor sendiri menurut Budi Harto menyatakan bahwa resistor ialah salah satu komponen suatu elektronika yang dimana mempunyai fungsi untuk memperlihatkan suatu hambatan terhadap patwa arus listrik. Nah, selanjutnya resistor digunakan sebagai bagian daripada rangkaian elektronik dan juga sirkuit elektronik dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Nah, resistor dibuat dari bermacam-macam komponen. Nah, bermacam-macam komponen dan film. Nah, bahkan kawat resistansi atau kawat yang dibuat dari paduan resistivitas tinggi seperti nikel, kromonium. Nah, resistor bisa juga sebagai sebuah pembagi arus. Nah, lalu sebagai penurun tegangan, lalu sebagai pembagi tegangan dan sebagai penghambat dari aliran arus listrik. Nah, resistor ada beberapa jenis, yaitu berdasarkan nilainya. Nah, ada resistor fixed ialah salah satu dari jenis resistor yang mempunyai nilai tetap. Nilai resistansinya tetap. Nah, nilai resistansi atau suatu hambatan resistor ini biasanya ditandai dengan sebuah arahan warna ataupun arahan angka. Nah, selanjutnya resistor nonlinear. Nah, resistor nonlinear ini merupakan sebuah resistor yang karakteristik tegangan dan arusnya berubah secara nonlinear. Nah, nilai daripada tegangan dan arus berubah tergantung pada faktor lain. Nah, seperti temperatur dan cahaya yang memiliki karakteristik tidak linear. Nah, yang ketiga ada resistor variabel. Nah, resistor variabel ini adalah yaitu salah satu juga jenis resistor yang nilai resistansinya mampu berubah dan diatur sesuai keinginan kita. Nah, pada umumnya suatu variabel resistor terbagi menjadi tiga. Nah, yaitu potensiometer, rheostat, dan tripod. Nah, selanjutnya berdasarkan bentuknya. Nah, yang pertama ada silinder, SMD, Weirmont berdasarkan bahannya, yaitu resistor karbon, yaitu karbon ini paling banyak. Nah, yang kedua kawat, yang ketiga meta dan film, yang keempat ada SMD. Nah, selanjutnya ke karakteristik utama daripada resistor. Nah, resistansi dan daya listrik yang dapat dihantarkan. Nah, itu karakteristik dari resistor. Nah, resistor juga dapat diintegrasikan ke dalam sebuah sirkuit hibrida dan papan sirkuit cetak, bahkan juga sirkuit terpadu. Nah, selanjutnya resistor merupakan juga salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam sebuah peralatan atau dalam sebuah rangkaian elektronik. Nah, hampir setiap peralatan elektronik menggunakan resistor tersebut. Nah, adapun fungsi-fungsi daripada resistor. Nah, fungsi resistor di dalam rangkaian elektronika. Nah, di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yaitu sebagai pembatas arus listrik dan juga sebagai pengatur arus listrik, selanjutnya sebagai pembagi tegangan dan sebagai penurun tegangan listrik seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif
yang memiliki nilai resistansi atau sebuah hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur sebuah arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Nah, resistor atau dalam bahasa Indonesia juga disebut sebuah hambatan atau tahanan yang biasanya disingkat dengan huruf R. Nah, satuan daripada hambatan tersebut atau resistansi resistor adalah ohm. Nah, resistor juga merupakan sebuah komponen elektronika yang bersifat membatasi, menghambat, dan juga menahan sebuah arus listrik yang mengalir daripada suatu rangkaian. Nah, kemampuan resistor dalam menghambat arus listrik sangat beragam. Nah, disesuaikan dengan nilai daripada resistor tersebut. Nah, selanjutnya kepada prinsip kerja resistor. Nah, sebagai gambaran tentang bagaimana prinsip kerja daripada sebuah resistor. Nah, yaitu arus alir itu sebagai arus listrik. Nah, sedangkan bendungan sebagai resistornya, itu merupakan sebuah contohnya. Nah, maka besar arusnya tergantung dari besar kecilnya pintu bendungan yang bisa dibuka. Nah, seperti itu. Nah, semakin besar terbukanya pintu itu, semakin besar juga arus yang melewati bendungan tersebut. Nah, jadi bila menginginkan arus besar, maka kita harus pasang resistor yang nilai resistansinya itu tahanannya kecil. Nah, bila mendekati 0 atau sama dengan 0 atau tidak dipasang sama sekali, dengan demikian arus tidak lagi dibatas. Nah, seperti itu. Nah, fungsi dari nilai hambatan ini tentunya untuk membatasi serta mengatur sebuah besaran arus listrik yang ada pada rangkaian elektronika. Nah, di dalam bahasa Indonesia, resistor yang notabene disebut sebagai tahanan atau sebuah hambatan. Selanjutnya ke menghitung nilai resistor. Nah, bisa diketahui dengan kode warna, dan juga kode huruf atau kode angka pada resistor, seperti yang saya sudah jelaskan. Nah, resistor dengan nilai resistor ditentukan dengan kode warna dapat ditentukan pada resistor tetap. Nah, dengan kapasitas daya yang rendah. Nah, selanjutnya untuk nilai resistor yang ditentukan dengan kode huruf atau dengan kode huruf dapat diketahui pada resistor tetap, daya besar, dan resistor variabel. Nah, yang pertama ya resistor dengan 4 cincin kode warna. Maka cincin ke-1 dan kedua merupakan sebuah digit angka, dan cincin kode warna ke-3 merupakan faktor penggali. Kemudian cincin kode ke-4 kemudian cincin ke warna 4 merupakan jenis pada resistornya. Nah, yang kedua ada resistor dengan cincin kode warna. Nah, maka cincin ke-1 dan kedua dan juga ketiga merupakan 3 digit angka. Nah, dan cincin kode warna ke-4 merupakan sebuah faktor penggali. Kemudian cincin kode warna ke-5 menunjukkan nilai toleransi resistor. Nah, yang sebelumnya nilai kendali. Nah, ini nilai toleransi. Nah, yang ketiga resistor dengan 6 cincin warna. Resistor dengan 6 cincin warna pada prinsipnya
sama dengan resistor dengan 5 cincin warna. Nah, dalam menentukan sebuah nilai resistansinya. Nah, cincin ke-6 menentukan sebuah koefisien temperatur, dan yaitu temperatur maksimal yang diizinkan untuk resistor tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.